Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu ya. Siapakah dia? Apa tujuannya? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek di sini untuk energi seseorang yang akan tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Dan ini mungkin akan membuat kamu merinding. Kok tiba-tiba ya muncul gitu ya. Oke. Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak dulu ya yang aku sampaikan. Ada Three of Cups ya. Nah, jadi ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, di sini aku bacakan dulu ya. Di sini seseorang ini kalau aku lihat dia ini orang yang ingin bertemu dengan kamu dan ingin bersenang-senang. Karena apa ya? Karena ada keinginan dia, hasrat dia ya untuk melampiaskan sesuatu kepada kamu. Tiba-tiba aja dia muncul nih ke depan kamu. Tanpa kamu undang, tanpa kamu kasih tahu, tanpa kamu mengajak ya. Dia muncul tiba-tiba. Karena dia punya keinginan untuk, aku udah gak sabar nih pengen ketemu kamu gitu ya. Karena ada rasa rindu yang begitu membara, tapi pertemuan ini hanyalah pertemuan yang singkat, sesaat, sebentar saja. Arti kata mungkin kamu dengan dia punya hubungan bukan hubungan jangka panjang gitu loh. Oke. Nah, ini ada lagi. Untuk zodiak-zodiak ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries di Emperor ya. Terus di sini ada Strength, ada Leo, ada kartu The Moon, ada Pisces. Oke, Pisces dan Pisces ini bertemu ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di sini aku melihat sosok ini tadi yang mungkin ingin ketemu dengan kamu tiba-tiba aja muncul nih mencari kamu lah, nelpon kamu lah dia gitu ya. Ternyata dia punya keinginan untuk bertemu kamu walaupun sebentar saja. Karena ada yang ingin dia curahkan, dia lampiaskan ya begitu. Oke, ini sepertinya untuk 17 tahun ke atas ya. Nah, ini ada Seven of Cups. Ada seseorang yang sampai detik ini dia bertahan dengan rasa yang dia miliki ke kamu. Dia seperti menikmati sekali ya hubungan bersama dengan kamu. Walaupun di sini ada dia itu kayak ya mungkin terlalu ego atau mungkin kamu yang terlalu ego, intinya ada hubungan kamu ini mungkin ada konfliknya, tapi dia selalu bertahan dengan kamu. Ya, sosok ini tidak bisa jauh dari kamu. Sosok ini orang yang sulit jika dia punya konflik dengan kamu, dia yang mungkin akan meminta maaf duluan. Dia mungkin yang ingin datang ke kamu duluan gitu loh. Ini dia seseorang ini. Sosok ini seperti ini ya. Karena dia ingin bertahan hubungannya dengan kamu. Dia tidak ingin pergi dari kamu. Ini dia sosok ini. Jadi sosok ini kayak benar-benar ya intinya apa ya? Dia itu memang sedikit arogan. Tapi dia cinta sama kamu. Atau mungkin dia ini terlalu posesif. Takut kehilangan kamu. Sehingga dia itu bertahan dalam kondisi apapun gitu loh. Ya, atau memang di sini ada seandainya dia perempuan ya. Terus kamu laki-laki. Ada keadaan kamu, keuangan kamu stuck gitu ya. Dan dia bertahan dengan kamu. Dia tidak akan pergi dari kamu. Ini dia. Arti kata ada hubungan yang memang dipertahankan di sini. Sosok ini akan ya tiba-tiba ada muncul ke depan kamu. Ya mungkin saja inilah orang yang kamu inginkan. Selalu ada bersama dengan kamu. Begitu ya. Siapa lagi? Ada Ten of Cups. Wah, ini seseorang ini begitu menikmati hidup ya.
Jadi ada seseorang ini begitu bahagia dengan kamu, mungkin saja ini pasangan kamu, pasangan sah ya. Jika kamu yang sudah menikah nih sama dia ya. Ada tapi antara kamu dengan itu kayak berjauhan, LDR. Mungkinkah dia kerja di luar kota atau mungkin dia lagi perjalanan dinas ya. Dia mungkin mengabarkan ke kamu pulangnya mungkin 1 bulan lagi atau berapa bulan lagi. Ternyata tiba-tiba aja dia muncul. Ya, karena dia tahu kebahagiaan dia itu hanya untuk kamu. Dan dia begitu sangat ingin membahagiakan kamu dengan memberikan surprise kecil-kecilan, ya, kejutan-kejutan kecil untuk kamu, ya. Nah, itu membuat dia bahagia saat melihat kamu bahagia gitu loh. Ada ya dia seperti ini ya, ada, pasti ada. Oke. Nah, itu dia sosok ya tiba-tiba aja muncul ke depan kamu. Ya, ini kebanyakan sih kamu yang sudah menikah ya. Ya mungkin sudah lama terpisah karena harus kerja di luar negeri. Mungkin saja di momen lebaran ini nantinya dia akan pulang bertemu dengan kamu gitu loh. Atau memang ada planning nih, kita bulan depan ketemu, kita akan menikah nih. Ada ya bagi kamu yang sudah punya planning ya, berkomitmen semoga ya. Oke. Di sini ada di Emperor. Seseorang ini seperti apa ya? Ini cukup egois ya orangnya, sedikit otoriter. Nah, nanti tiba-tiba aja muncul karena dia ngerasa aku itu punya kuasa atas diri kamu gitu loh. Dan aku itu punya hak atas atas diri kamu gitu loh. Nah, apa yang dia miliki, ada hak apa gitu loh ya. Mungkin saja selama ini mungkin dia sudah memberikan kamu mungkin nafkah, memberikan kamu apapun yang kamu butuhkan, mungkin dia yang mencukupi. Nah, jadi dia kayak ngerasa punya hak atas kamu, sehingga akhirnya dia suka mengekang kamu, dia suka mengatur-ngatur kamu, ya. Sosok ini muncul ke hadapan kamu, ya. Mungkin saja akhirnya dia menunjukkan siapa diri diri dia sebenarnya. Awalnya mungkin dia terlihat orang yang baik, orang yang sayang sama kamu, orang yang peduli gitu ya. Kelamaan ya terlihatlah otoriternya dia. Karena itu bentuk dari posesifnya dia. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut juga untuk dijauhi dari kamu gitu ya. Dan dia beginilah dia gitu ya. Oke. Sama lagi di sini ada strength. Ini ada seseorang ya yang akan bisa menaklukkan kamu. Dia ini orangnya dulu kayak sulit sih untuk mendapatkan kamu. Karena dulunya dia merasa dia itu belum pantas gitu loh. Dan dia mungkin sadar diri kalau dia itu mungkin tidak akan bisa menjadi pasangan kamu karena mungkin dia keterbatasan dari segi fasilitas gitu ya atau dari finansialnya dia yang dia merasa aku orang biasa, kamu mungkin orang yang gimana gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa aku ini kayak nggak pantas, tetapi pada akhirnya dia akan tiba-tiba muncul bisa menaklukkan cinta kamu. Ya, dia akan bisa menaklukkan diri kamu. Intinya kamu akan bisa mencintai dia. Nah, ini dia, seseorang itu akan tiba-tiba muncul. Ternyata ya mungkin bisa saja kamu mencintai dia juga. Kamu mencintai dia, menyukai dia juga ya. Karena dengan sikap-sikap dia yang begitu lembut, yang sabar, itu membuat kamu jatuh cinta kepada dia. Oke. Ini ada kartu The Moon. Ini sebuah apa ya? Ini seseorang ya. Seseorang yang begitu sangat merindukan kamu, tetapi dia sulit untuk menggapai kamu. Ya, seolah ini ada hubungan dulunya bahagia banget, tetapi kebahagiaan itu sirna. Kenapa? Karena terlalu banyak halangan dan tantangan. Ya mungkin saja dia ini yang berjauhan dengan kamu, dia begitu sangat merindukan kamu, sulit untuk bertemu, untuk setiap saat itu sulit gitu loh. Kalau ingin bertemu dengan kamu, ya mungkin dia membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Nah, di sini dia mungkin mencoba untuk mengumpulkan semua itu, ya. Nah, dan akhirnya bisa jadi suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan dia. Suatu saat nanti kamu mungkin akan bisa bersama dengan dia gitu loh. Ya. Nah, ini ada gambaran yang seolah-olah kayak kita ingin bersatu, tapi kayak kok sulit ya. Terlalu banyak halangan begitu. Oke. Nah, di sini aku akan lihat tentang percintaan kamu itu bagaimana ke depannya. Yang fokusnya itu di mana gitu ya. Karena ini kan banyak energinya nih. Nah, di sini aku akan lihat satu energi. Seperti apa sih orangnya gitu ya. Yang mana yang lebih kuat koneksinya dengan kamu. Oke. Sesuaikan aja dengan kamu. Bayangkan dia, orang yang kau pikirkan. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Oke, kita akan coba cek. Ya. Sini ada not today.
Nah, lagi-lagi kamu terkoneksi dengan seseorang, tapi belum saatnya mungkin kamu bersama dengan dia. Mungkin terlalu banyak halangan tadi ya, banyak tantangan tadi. Akhirnya sempat kamu terpisah, sempat kamu terjeda hubungannya, ya. Di sini ada yang membatasi gitu ya. Masih stuck hubungan kamu dengan dia. Intinya tidak ada kejelasan, ya. Tidak ada kejelasan antara kamu dengan dia di sini. Nah, di sini sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama saling introspeksi diri, ya. Di sini sama-sama intinya mirror sih. Kayak kamu itu bercermin pada dirinya dan sehingga kamu tahu, oh ini kesalahan aku. Oh, aku yang salah gitu ya. Karena di sini ada hubungan antara kamu dengan dia seperti belum bisa diperjuangkan. Mungkin lebih dekatnya kepada kartu The Moon ya. Nah, ini yang membuat kamu akhirnya merasa aku harus memperbaiki diri. Ya, mungkin aku salah atau boleh boleh juga ya di Emperor ini, di mana dia kayak ngerasa, "Oh, aku terlalu otoriter, aku terlalu, protect," gitu ya, "aku terlalu, eee, posesif." Nah, mungkin di situ dia sadar, karena keadaan itu mungkin membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tidak tenang, sehingga akhirnya dia introspeksi diri, ya. Kebaca juga sih ya di sini. Nah, apalagi di sini, dan aku juga melihat hubungan kamu ini pernah disabotase, ya. Mungkinkah disabotase oleh orang-orang ketiga, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Namun pada akhirnya ini ada sebuah kerja keras yang membuat antara kamu dengan dia bisa bertemu lagi, ya. Seolah-olah ada takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia nantinya, gitu loh. Ya, karena dia ini seseorang yang tidak bisa jauh dari kamu sebenarnya. Walaupun ada magic-magic yang datang gitu ya, atau ya karena disabotase oleh seseorang yang benar-benar kayak ya jahat banget gitu ya. Nah, akhirnya semua itu akan bisa, dilepaskan berkat usaha kamu mungkin atau dia juga karena cinta yang tulus itu kan ya tidak bisa di apa ya, kayak tidak bisa dihancurkan oleh apapun gitu loh. Cinta itu pasti akan ditakdirkan bersama ya. Jadi kita harus yakin, oke? Nah, di sini seseorang ini seperti ingin, engagement dengan kamu, berkomitmen dengan kamu ya. Mungkin saja seseorang sudah merubah dirinya, seseorang yang tidak mau kehilangan kamu ya. Dia sepertinya ingin menikah bersama kamu. Dan inilah satu-satu tujuannya, ya, untuk muncul di hadapan kamu, ingin menikah bersama kamu. Oke? Nah, di sini ada karmik. Ini yang terbaca. Karmik tetap ada di dalam hubungan kamu dengan seseorang ini. Nah, ini yang mungkin akan harus dibenahi oleh kamu. Bersama-sama membenahi. Mungkin introspeksi dirinya itu mungkin belum clear ya. Jadi sehingga masih terbaca nih ini ada karmik. Masih tetap saling menyakiti. Karena takut kehilangan tadi ya. Karena posesifnya itu kayak luar biasa banget. Sulit mungkin dihilangkan. Itu pasti membuat kamu tidak nyaman. Gimana caranya ya supaya berubah? Itu yang kau pikirkan di sini. Karena udah tidak nyaman. Karmik ini memang seolah-olah kayak menghantui jadinya. Emang sih ada cinta di antara kamu dengan dia, tetapi kenapa kita saling menyakiti? Apalagi kita ini sudah bertunangan, sudah berkomitmen, ya. Tapi kenapa kamu tidak percaya sama aku? Kalau aku kemana-mana, kamu tetap memantau, tetap intinya ya tetap ngikutin gitu ya. Seolah-olah ya tidak bisa kamu kemana-mana itu sendiri. Terkadang tidak ada privasi lagi ya untuk kamu gitu loh. Karena dia takut nantinya kamu kemana, sama siapa. Ya intinya takut kehilangan lah. Kan seperti itu tuh kalau orang takut kehilangan. Tapi sebenarnya kita bersyukur ya menemukan orang seperti itu. Karena dia itu tulus sama kita. Dia tidak ingin membuat kita itu terluka, bersedih ya. Sebenarnya kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita pasti akan menikmati. Sehingga karmik ini tidak akan ada. Nah, itu salah satu solusi di mana ya kamu harus menyelesaikan karmik ini. Karena kalau kita katakan ya seseorang yang takut kehilangan ini ya arti kata dia cinta mati sama kita gitu loh. Ya. Nah, di sini ada blowing kiss. Unconditional love. Nah, ini dia cinta yang tulus itu. Ternyata seseorang ini punya cinta yang tulus kepada kamu sehingga dia muncul ke hadapan kamu. Ini tujuan dia. Aku punya cinta yang tulus kepada kamu. Dan itu harus aku ungkapkan. Aku katakan kepada kamu. Dan aku tidak bisa untuk menghilangkan rasa ini. Terkadang aku sudah mencoba, tapi nggak bisa. Nah, inilah salah satunya jalan, aku muncul ke hadapan kamu, aku mengatakan semuanya, ya. Terima tidak terima mungkin itu sudah risiko dari dia. Dia sudah bisa terima risiko itu gitu loh. Nah, tapi di sini ya mungkin saja akhirnya cinta kamu dengan dia itu mungkin akan uh,
apa ya, terrealisasikan lah gitu ya. Oke, semoga. Nah, kita akan lihat inisial. Siapakah dia? Yang mungkin akan menjadi pasangan kamu ini, yang mungkin tiba-tiba akan muncul ke depan kamu, siapa dia? Kita akan coba cek. Oke, banyak sekali. Kita ulang ya. Oke. Ini masih ada. Ada P yang pernah selingkuh. Nah, ternyata ini juga ya yang aku katakan tadi, orang ini pernah selingkuh dari kamu. Pernah mungkin menghadirkan orang ketiga atau dia pernah terkena magic ya, sihir atau gimana ya, sehingga dia melupakan kamu tapi pada akhirnya dia kembali ke kamu. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Nah, sama juga ya. Dia pernah berkhianat dari kamu, tapi pada akhirnya dia kembali lagi ke kamu. Ada I dan V, temannya teman. Jadi kamu itu punya teman, teman kamu itu juga punya teman. Terus mungkin kamu ketemu dengan dia, terus mungkin pertemuan itu kayak merasakan ada hal yang aneh. Nah, mungkin setiap malam kepikiran, terus mimpi. Ya, akhirnya ya mencoba untuk menjalin satu hubungan. Tiba-tiba aja dia muncul. Karena apa? Karena mungkin dia tidak bisa menahan rasa itu ke kamu. Sehingga akhirnya dia mengatakan semuanya. Ya, semoga aja kamu juga punya rasa ke dia. Oke. Nah, ini ada teman lama. Jadi kamu itu juga punya teman lama. Teman lama kamu ini ya mungkin saja sangat menyukai kamu, tapi dia takut untuk mengatakannya. Nah, namun saat ini dia sudah menyiapkan dirinya, mungkin menyiapkan finansialnya, menyiapkan segala sesuatu dalam dirinya ya, sehingga pada akhirnya dia berani untuk datang kepada kamu, muncul di hadapan kamu ya, untuk berkomitmen. Semoga ya, semoga aminkan saja. Aminkan ya hal yang baik-baiknya. Semoga itu menjadi doa untuk kita semua ya. Oke, nah jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.